Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Khairun Nur Natasha dari kelas 7B PAI non-reguler. Di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Tahsinul Qiraah yang diampu oleh Bapak Fikri Varian MPD. Baik, pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan yang berarti memperindah atau memperbagus. Sedangkan secara istilah, ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara melafalkan huruf Al-Qur'an sesuai dengan makhraj atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifatnya agar bacaan Al-Qur'an menjadi benar dan indah sesuai dengan bacaan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu ulama ilmu Al-Quran yang bernama Imam Ibnu Jazari dalam nadhamnya yang artinya membaca Al-Quran dengan tajwid wajib harus dilakukan. Barang siapa tidak memperbaikinya maka dianggap berdosa. Nah, untuk zaman sekarang orang yang sudah bisa dan tahu itu harus dipraktekkan. Zaman sekarang orang baca Al-Quran itu sudah istimewa sekali. Jadi kita sebagai orang yang sudah tahu hukum tajwid, kita harus mempraktekannya. Dari semuanya, bacaan Al-Quran dengan tajwid bukan untuk memperindah atau memperbagus, tetapi untuk menyesuaikan maknanya. Al-Quran dengan ilmu tajwid itu lebih dulu turun Al-Quran. Tapi Al-Quran turun itu sudah ada ilmu tajwid. Nah, siapa yang mengajarkan Nabi tentang ilmu tajwid? Yang mengajarkan itu ialah Malaikat Jibril secara langsung. Pembahasan selanjutnya yaitu ada hukum mempelajari dan membaca tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jika tidak dilakukan maka mendapatkan dosa. Membaca dengan tajwid untuk orang yang belum bisa baca Al-Quran seharusnya tetap baca, tetapi harus belajar ilmu tajwid dulu. Sedangkan mempelajari tajwid itu secara mendalam hukumnya fardu kifayah. Pembahasan ketiga yaitu ada dalil Al-Quran tentang ilmu tajwid. Yang pertama ada Bismillahirrahmanirrahim warattilil Qur'ana tartila pada surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Asal mula ilmu tajwid itu Al-Quran diturunkan sudah disertai tajwid. Nah, Malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sudah dengan cara membacanya sudah bertajwid. Dan metode pembelajarannya Nabi itu mengajarkan Al-Quran dengan metode talaki atau mengulang bacaan, dan juga musyafah atau langsung berhadapan dengan gurunya. Sejarah pembukuan Quran itu muncul 100 tahun setelah Nabi wafat. Puncaknya pada ulama Imam Ibnul Jazari yang wafat pada tahun 883 Hijriah. Beliau mengarang kitab Al-Jazariyah. Pembahasan keempat yaitu tingkatan kecepatan membaca atau tartil. Perintah tartil ini mencakup 3 tingkatan kecepatan bacaan Al-Quran, yaitu pertama ada tahqiq, yang kedua ada tadwir, yang ketiga ada hadr. Yang tahqiq itu artinya membaca dengan perlahan dan lambat sambil menimbang panjang pendek bacaan. Ini tepat untuk orang yang baru memulai belajar ilmu tajwid. Yang kedua ada tadwir, itu membaca dengan kecepatan sedang atau moderat. Yang ketiga hadr, itu artinya membaca dengan kecepatan cepat namun tetap memperhatikan kaidah tajwid. Pembahasan kelima yaitu manfaat mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu memberikan banyak manfaat. Antara lain yang pertama, menjaga kemurnian bacaan ayat Al-Quran. Maksudnya memastikan bacaan Al-Quran itu sesuai dengan aslinya. Yang kedua, menghindari kesalahan bacaan, mencegah kesalahan fatal yang dapat merusak makna. Yang ketiga ada menambah keindahan dan juga kekhusyuan. Yang keempat ada bekal bagi para penghafal Al-Quran.
Yang kelima ada bentuk penghormatan kepada kalamullah. Yang keenam mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maksudnya mendapatkan pahala yang berlipat ganda ini, pahala untuk setiap satu hurufnya itu dikasih 10 dibandingkan pahala 1 jika hanya membaca tanpa menggunakan tajwid. Dari yang saya jelaskan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa ilmu tajwid itu adalah ilmu yang menjaga bacaan Al-Quran dengan benar dan juga indah. Dengan ilmu tajwid kita dapat melatih lidah dan hati untuk menghormati firman Allah. Dengan ilmu tajwid, bacaan menjadi benar, makna terjaga, dan pahala akan berlipat ganda. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.